Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, marilah kembali kita belajar ilmu sejati untuk bekal perjalanan hidup kita sehari-hari. Dari sabda Tuhan sendiri, kita memohon supaya selalu dicerahkan, secara khusus pada hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020. Marilah kita bersama-sama mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bumi, langit, serta seisinya Kau ciptakan demi kesejahteraan manusia. Kami bersyukur atas kebaikan yang selalu Kau bagikan kepada kami. Semoga dengan semangat itu kami berlaku kudus dan setia, sesuai dengan panggilan yang Kau tanamkan kepada kami masing-masing. Semoga dengan berlaku demikian kami Kau perkenankan untuk merasakan sukacita dan damai sejahtera yang jauh lebih indah yang Kau sediakan bagi kami semua. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan 44. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan Dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus memahami apa yang akan terjadi, karena Dia adalah sabda Allah sendiri yang tinggal di tengah-tengah kita. Dialah Sang Putra manusia. Tentu Dia akan memahami sangat persis apa yang akan terjadi pada suatu kota, pada seseorang ataupun masyarakat, dan yang terkait dengan masa depan. Dia pasti mengerti. Dan dalam kisah Injil tadi kita mendengarkan bahwa Tuhan Yesus bernubuat atas apa yang terjadi di Yerusalem, dan nubuatnya itu disertai juga dengan kesedihan karena ia sebenarnya tahu apa yang terjadi yang akan menimpa Yerusalem, tetapi Yerusalem tetap saja tidak mau memahami apa yang perlu untuk damai sejahtera. Dan ketika lalu tiba saatnya Tuhan melawat, maka yang terjadi akan dibinasakan, akan digempur, akan diserang. Saudara-saudariku yang terkasih, kiranya Tuhan tidak pernah mengendaki dari kita siapapun itu menderita ataupun dibinasakan, tetapi Tuhan berkenan untuk memberitahu, mengingatkan, menolong, dan juga menghendaki agar kita selamat. Hanya saja kadang-kadang karena kebebalan hati kita, karena kebutaan hati kita tidak memahami itu, dan akhirnya membiarkan kita jatuh ke dalam dosa dan akhirnya mendapatkan hukuman ketika Tuhan melawat karena kebodohan kita. Semoga apa yang disampaikan Tuhan Yesus kita boleh untuk pegang dan pelajari, kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Bagaimana Tuhan selalu mengingatkan kita, bagaimana Tuhan selalu menunjukkan kita untuk kita bisa damai sejahtera. Namun kadang-kadang pilihan yang Tuhan berikan itu di dalam kacamata duniawi tidak begitu menyenangkan, tidak begitu enak, tetapi sungguh-sungguh membawa keselamatan. Semoga dengan demikian kita semakin dekat dengan Yesus, semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki, sehingga akhirnya kita diselamatkan baik sekarang ini
maupun kelak, karena hidup kita di dunia pun sementara. Semoga apa yang kita pelajari dari ilmu sejati sabda Tuhan tadi menguatkan kita untuk melangkah ke masa depan seturut dengan kehendak-Nya, karena telah memilih yang benar dan berani untuk melaksanakannya demi damai sejahtera kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk taat setia kepada Allah, tahu apa yang menjadi bagian perjuangan damai sejahtera kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.